Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diasta Firdaus, NPM 10070319193. Di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi unsupervised dan supervised. Klasifikasi. Menurut Gibson dan Power tahun 2000, klasifikasi digital pada suatu citra adalah suatu proses di mana piksel-piksel dengan karakteristik spektral yang sama diasumsikan sebagai kelas yang sama, diidentifikasi dan ditetapkan dalam satu warna. Klasifikasi ini merupakan tahap terakhir dalam pengolahan citra, yang dimana tujuan dari pengklasifikasian ini yaitu untuk menghasilkan peta tematik yang sangat berarti untuk perencanaan selanjutnya. Klasifikasi unsupervised atau tidak terbimbing. Cara kerja dari metode unsupervised ini merupakan kebalikan dari metode supervised yang terbimbing, di mana nilai-nilai piksel dikelompokkan terlebih dahulu oleh komputer ke dalam kelas-kelas spektral menggunakan algoritma klasterisasi menurut Indriasari tahun 2009. Untuk di klasifikasi unsupervised ini, jadi kita yang menentukan akan ada berapa kelas, jumlah kelas yang akan kita klasifikasikan dalam klasifikasi unsupervised ini akan ada berapa. Nah, untuk hasilnya sendiri itu akan keluar, tetapi tidak akan langsung misalkan warna biru atau warna merah itu merupakan lahan apa, tapi hanya warnanya saja. Nah, untuk dari kelas-kelas tersebut, misalkan ada kelas 1, 2, 3 yang masing-masing adalah sama, maka kelas-kelas tersebut bisa menjadi satu kelas, yaitu kelas vegetasi. Nah, jadi dari ketiga kelas yang disebutkan di sini, itu tuh si penggunaan lahannya sama dan bisa dikelompokkan atau dikelompokkan oleh kita sendirinya gitu, tidak langsung oleh softwarenya, dikelompokkan menjadi kelas-kelas vegetasi. Nah, untuk klasifikasi supervised atau terbimbing itu kebalikan dari metode klasifikasi unsupervised sendiri, yaitu yang tidak terbimbing. Yang terbimbing ini jadi kita bisa menentukan secara langsung akan ada kelas-kelas apa aja sih yang bakal kita klasifikasikan untuk metode supervised ini. Misalkan akan ada kelas permukiman, kelas vegetasi, sungai dan lain-lain. Nah, untuk kelebihan dari supervised ini, jadi kita tidak perlu menggabungkan kembali kelas-kelas yang hampir sama menjadi satu kelas. Tidak seperti klasifikasi unsupervised yang tadi. Nah, lanjut ke cara pengolahan klasifikasinya dalam ArcGIS. Jadi pertama-tama kita add data yang sudah di extract by mesh atau yang sebelumnya kita download peta citranya, kemudian sudah di extract by mesh. Ini di sini saya menggunakan peta wilayah Ciamis. Kemudian klik ArcToolbox, kemudian Spatial Analysis Tools, kemudian multivariate, kemudian ke ISO cluster. Nah, dari ISO cluster ini kan tampilannya seperti ini. Kita masukkan di bagian input rasternya merupakan peta yang sudah kita tadi add data terlebih dahulu. Kemudian kita tentukan akan ada berapa kelas di sini di number of class ini. Di sini saya menggunakan jumlah kelasnya 10. Kemudian pilih outputnya mau di mana. Setelah itu di OK saja. Setelah prosesnya selesai, lanjut klik ArcToolbox lagi, Spatial Analysis Tool, multivariate, kemudian Maximum Likelihood Classification. Tampilannya seperti ini. Kemudian pada pada kolom input raster band, kita masukkan lagi data yang tadi di add data pertama kali, yaitu udah peta Ciamis. Kemudian
uh, kemudian pada kolom input signature filenya masukkan data hasil dari ISO cluster yang tadi proses sebelumnya ini. Kemudian pilih penyimpanan outputnya, kemudian klik save, kemudian OK. Kemudian tunggu proses klasifikasinya hingga selesai dan jadilah seperti ini. Bisa dilihat di sini bahwa sistem klasifikasinya itu yang tadi kan unsupervised itu tidak terbimbing. Jadi terlihat hanya angka-angkanya saja gitu dan berdasarkan warna. Nah, untuk nantinya disatukan kembali itu harus sama kitanya sendiri oleh analisis seorang menganalisisnya sendiri. Misalkan kelas 1 2 3 ini tuh di petanya sebagai apa sih, dan nanti kita klasifikasikan lagi sendiri, dimasukkan ke dalam kelas yang sama. Nah, kemudian lanjut ke proses supervise atau terbimbing. Pertama-tama peta yang sudah di extract by mesh atau yang sudah di download sebelumnya, peta citra, kemudian klik custom size toolbars, kemudian checklist tools image classification. Setelah itu pada kolom pada tools classification, ubah data ke data Landsat, kemudian klik training sample manager. Dan tampilannya kan seperti ini. Kemudian draw polygon. Nah, draw polygon ini kita bebas mau ambil. Di sini saya mengambil contoh 5 sampel warna untuk pengklasifikasian lahannya. Nah, gimana sih caranya untuk kita mengklasifikasikan lahannya di dalam peta ini? Jadi dalam ini tuh pasti ada warna-warna atau ya terlihat oleh kita sendiri dari peta ini tuh ada warna-warna yang beda dan fungsinya itu sebagai apa. Kemudian kita kasih nama kelasnya, misalkan danau itu yang dimana, hutan yang seperti apa, pemukiman yang seperti apa, sungai dan tegalan itu seperti apa. Kemudian klik save training sample, kemudian pilih output penyimpanan dan beri nama file. Kemudian setelah itu klik spatial analysis tool multivariate, kemudian klik signature. Nah, dari klik signature itu di input rasternya kita masukkan data peta citra Ciamis. Kemudian di input raster or feature sample datanya masukkan data sampel klasifikasi yang telah dibuat sebelumnya. Yang tadi seperti pemukiman yang ini nih, danau, hutan, pemukiman, sungai, dan tegalan. Kemudian klik spatial analysis tool multivariate, kemudian maximum likelihood classification. Untuk input masih sama yang Ciamis, kemudian outputnya sesuai dengan disesuaikan lah. Kemudian tunggu hingga selesai. Nah, masukkan data create signature yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian pilih output penyimpanan, kemudian klik OK. Dan keluarlah output peta supervise atau klasifikasi yang terbimbing. Kenapa terbimbing? Karena di sini terlihat nih dari jenis-jenis warnanya berbeda-beda nih. Jadi sudah terlihat jelas, tidak perlu kita klasifikasikan kembali ke dalam kelas, menggabungkan beberapa kelas menjadi satu kelas yang sama, tapi ini sudah langsung menjadi satu kelas. Misalkan ini yang warna ungu, ada sungai, terus tegalan, pemukiman, hutan, dan lain-lain. Mungkin begitu saja untuk penjelasan mengenai klasifikasi supervised dan unsupervised. Kurang lebihnya mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.